Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati ridha wa li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. Ributuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim butuhal arifin butuhal ulama'il amilin wa sholihin wa alama lahu bisalafun sholihun wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sultan al-arifin sayyidina syekh Abdul Hajilani Sayyidina Syekh Hasan al-Syadili Lahadati jami'i masyayikhina lahiyai minhum al-akhlas Ketian dijadihi ajabullah Sayyidina Rabi Mu'allif al-Qudubi alladhi ta'allamna wa'allamna Sayyidina al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i wa Sayyidi Syekh Shihabuddin Ibn Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani Muhammad Nawawi bin Umar al-Jari rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wad tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang sangat kami hormati, kami muliakan, terkhusus segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Kaum muslimin muslimat, mu'minin mu'minat rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai pada saat ini masih berkenan melimpahkan banyak rahmat, nikmat, taufik hidayah serta inayahnya kepada kita, terutama nikmatil iman wal Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga kembali kita bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun
ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sungguh orang-orang yang beriman kepada Allah dan ahli istiqamah, maka Allah akan tanamkan dalam hatinya rasa tidak pernah takut, tidak pernah khawatir kecuali hanya kepada Allah, dan kelak menjadi penghuni surganya Allah, selama-lamanya berada di dalam surganya Allah berkah keistiqomahannya. Amin amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimana wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian rutin kita kitab Nasaihul Ibad karya beliau Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Wal maqalatul khamisah, maqalah yang kelima, an Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu an, annahu qala, sungguh beliau sahabat Umar telah berkata, mauqufan alaihi, ini namanya hadis mauquf, au marfu'an ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hadis itu dikatakan marfu ketika yang mengucapkan hadis tersebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita belajar disiplin ilmu namanya ilmu mustalah hadis. Hadis dilihat dari orang yang mengatakan hadis itu, ada namanya hadis qudsi, ada namanya hadis marfu', ada namanya hadis mauquf, ada namanya hadis maqtu'. Kalau yang berbicara itu Allah, namanya hadis qudsi. Nabi menyampaikan sesuatu kepada para sahabat. Perkataan Nabi, aku menceritakan dari Allah, Allah telah berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Apa bedanya dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran itu lewat perantara Jibril. Kalau hadis qudsi, Allah langsung ke Nabi, lafalnya dari Nabi, maknanya dari Allah. Tapi kalau Quran, yaitu memang semuanya dari Allah, cuma lewat wasilah perantara Al-Amin, malaikat Jibril alaihis salam. Kalau yang mengucapkan hadis itu Rasul, namanya hadis marfu'. Hadis apa? Marfu'. Kalau yang mengucapkan hadis itu sahabat, seperti ini. Umar bin Khattab berkata, Abu Bakar As-Siddiq berkata, Ali berkata. Yang mengucapkan sahabat namanya hadis mauquf. Kalau yang mengucapkan ulama generasi tabi'in, orang yang hidup di generasi tabi'in, pengikut sahabat, namanya hadis maqtu'.
Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, Imam Hasan Al-Basri berkata, ini ulama-ulama yang hidup di generasi tabi'in. Mereka bukan sahabat, tapi guru-guru mereka adalah ulama-ulama generasi sahabat. Namanya apa? Hadis? Hadis? Dengerin nggak sih? Hadis tamato. Itu haji itu. Haji ada ifrad, ada tamato, ada qiraan. Hadis maqtu, yang terputus, sebab yang menyampaikan bukan nabi, bukan sahabat, tapi kalamnya para ulama generasi tabi'in. Tetap dikatakan hadis. Hadis namanya hadis maqtu. Ya, gitu ya. Mana tadi dah? Fal mauquf marwi anis sahabah. Tadi penjelasannya. Mauquf itu ketika yang menyampaikan sahabat. Wala yatajawaz bihi ila Rasulillah. Mentok di sahabat, tidak sampai kepada Rasul. Wal marfu' ma'u bi rabi sahabi an qauli Rasulillah. Nah, kalau marfu' seperti hadis ini, itu adalah yang mengucapkan sahabat tapi dari apa yang didengarnya dari Rasulullah. Jadi sahabat Umar itu berkata, menyampaikan nasihat, menyampaikan ucapan yang beliau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini namanya hadis marfu'. Rasulullah bersabda, laulad di'aul ghaib la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Laulad di'aul ghaib, kok seandainya menyampaikan sesuatu yang gaib itu tidak dilarang. Jadi ada orang-orang mulia yang memang Allah beri kelebihan mengetahui sesuatu yang gaib. Apa yang akan terjadi seminggu yang akan datang, itu dia tahu. Ada tamu datang, dia lihat, dia tahu isi hatinya. Ada orang-orang yang sudah mencapai makom kasyaf, itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Entah sesuatu yang ada dalam hati dan pikiran orang lain, atau sesuatu yang akan terjadi seminggu yang akan datang, itu ada. Dan bagi mereka yang Allah beri anugerah bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh normalnya manusia, itu nggak boleh seenaknya sendiri mengucapkannya, nggak boleh. Syariat melarangnya. Maka ucapan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an dalam manaqibnya, ande tidak ada lesan syariat. Syariat diibaratkan seperti lesan yang mengikatku untuk bicara. Aku mengetahui apapun yang ada dalam hati kalian semua, sebagaimana kalian melihat botol yang kosong. Tapi karena syariat melarangku untuk menyampaikan, aku nggak nyampaikan. Nabi pernah mengatakan demikian. Ande mengakui perkara yang gaib, menceritakan perkara yang gaib itu tidak dilarang, makalah syahidtu, sungguh aku akan memberikan kesaksian ala khamsi nafarin, pada 5 golongan manusia, mereka adalah ahli surga. Karena dilarang, tapi akhirnya Nabi sampaikan untuk memberikan motivasi kepada kita agar kita bisa menjadi
di antara 5 golongan manusia yang Nabi sebut ahlul jannah. Siapa mereka? 5 golongan yang Nabi katakan mereka lah sungguh ahli surga. Yang pertama, al-faqiru sahibul iyal. Orang fakir, miskin, secara ekonomi hidupnya jauh di bawah standar, lebih sering kekurangannya daripada cukupnya. Ada orang fakir, dia punya istri, dia punya anak, dan dia berupaya maksimal menafkahi istri dan anak-anaknya. Dia sabar menerima kondisi yang Allah tetapkan untuknya sampai dia mati ahli surga. Ahli surga. Di antara ajarannya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau katakan al-faqirus sabiru afdalu minal ghaniyyish syakir. Kalau ada orang fakir dicoba oleh Allah fakir, kok dia sabar, itu dibanding orang kaya yang syukur lebih utama fakir yang sabar. Paham? Orang kaya syukur itu berat. Banyak orang kaya yang kufur. Bagaimana kita bisa membaca ceritanya Qarun semisal. Itu ketika kaya kufur. Kita juga bisa membaca cerita sahabat Rasulullah yang bernama Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Baik Qarun maupun Sa'labah saat fakir luar biasa, ahli ibadah, selalu membersamai utusannya Allah, ahli masjid, ahli sholat. Tapi ketika Allah kayakan keduanya, mereka semakin jauh dari Allah. Sehingga tidak semua orang kaya itu syukur. Kalau ada orang kaya syukur, luar biasa. Tapi masih kalah keutamaannya dengan al-fakirus sabir, fakir sabar. Masih kalah dengan orang fakir sabar. Masya Allah. Kalau ada al-fakirus syakir, fakir bukan hanya sabar tapi bersyukur. Wah, ini istimewa lagi ini. Dikasih miskin bukan hanya sabar, malah berterima kasih kepada Allah. Makasih Allah, sebab miskinku ini aku jadi bisa lebih fokus ibadah padamu. Ada kira-kira? Saya yakin nggak ada. Doanya minta kaya terus, ya kan? Terkadang sampai mati Allah nggak kasih kaya. Ya, ini ada hamba yang istimewa adalah al-fakirus syakir. Fakir bukan hanya sabar atas kefakirannya, tapi dia bersyukur, berterima kasih sebab kefakirannya. Dia nggak sombong. Orang fakir kok sombong ya, diguyu tengu kalau orang Jawa bilang. Ya, sebab kefakirannya dia nggak terlalu sibuk ngurusi harta sehingga bisa lebih fokus, lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu, bersyukur. Al-fakiru syakir afdalu minhuma. Fakir sabar lebih utama daripada kaya syukur. Fakir syukur lebih utama daripada fakir yang sabar, juga orang kaya yang bersyukur.
Kira-kira kita tergolong yang mana ini? Ya? Saat dikasih fakir, kadang sering berkeluh kesah, nggak tergolong sabar. Apalagi sampai berterima kasih. Saat dikasih kaya, diakui atau tidak, banyak kekayaan dari Allah, harta banyak dari Allah, itu kita kufuri. Betul tidak? Betul tidak? Harus jujur, nggak usah malu. Lalu kita evaluasi. Ya, banyak yang kita kufuri. Harta titipan Allah, tidak kok kita gunakan di jalan Allah, tapi kita gunakan untuk poya-poya. Bahkan naudzubillah, banyak orang kaya yang menyalahgunakan kekayaannya, bukan digunakan, dibelanjakan di jalan yang diridhoi Allah, tapi digunakan untuk bermaksiat kepada Allah yang menitipkan harta padanya. Naudzubillahi min. Nah, termasuk kesaksian Nabi bahwa sungguh golongan ini itu penghuni surga, al-fakiru, orang fakir, tidak tinggal sendirian, sahibul iyal, dia punya istri, dia punya anak, dan dia nafkahi sesuai kemampuannya. Dia sabar, dia nggak berkeluh kesah, dia berikhtiar maksimal, tapi tetap Allah masih mentakdirkan dia fakir. Ini yang pertama. Tanggung jawab penuh, anaknya dididik agar paham agamanya Allah, istrinya dididik menjadi istri yang salihah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal mar'atur radhi anha zawjuha, istri-istri yang suaminya selalu ridho padanya. Tuh, usahakan sebagai seorang istri, suami, ibu-ibu selalu ridho. Sanggup? Oh, antuk ya. Sanggup berusaha menjadi istri yang suaminya selalu ridho. Sanggup? Sanggup? Nanti pulang dari ngaji, kalau suaminya ngomong ke ibu, ma izin poligami ya, marah nggak? Nah, kalau marah berarti nggak sanggup. Ayo, perempuan ingin menjadi ahli surga itu sangat gampang. Satu yang penting, sholat fardu 5 waktunya dijaga. 2, puasa Ramadannya dijaga. 3, alat kelaminnya dijaga hanya untuk suaminya. 4, selalu diridhoi suaminya. Dah, itu saja. Andai itu saja yang dilakukan oleh seorang istri, hanya sholat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga alat kelaminnya, dan mendapatkan ridho dari suaminya, tidak melakukan puasa sunnah, tidak melakukan sholat sunnah, itu saja yang dilakukan. Apa kata Nabi? Maka kelak di akhirat perempuan yang seperti itu silakan masuk surga. Mau lewat pintu surga yang mana? Silakan. Dengar Bu, tapi berat. Seorang istri ya mungkin ya, mungkin sesekali atau ya sering suaminya selalu ridho, iya. Tapi kalau selalu ridho sepanjang hidupnya sampai dia meninggal dalam keadaan suaminya ridho, Masya Allah, masuklah surga
dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Suami mohon maaf ngajak melakukan hubungan suami istri, kok perempuan nolak dengan alasan capek, sehingga hati suami gerundel, kurang ridho, apalagi sampai marah-marah tidak ridho. Maka selama istri yang menolak diajak suaminya tadi tidak mendapatkan ridho dan maaf dari suaminya, selama itu seluruh makhluk ciptaannya Allah melaknatnya. Bahkan Allah Rasulnya melaknatnya, malaikat melaknatnya. Dan banyak istri yang seperti ini. Terlebih kalau yang kerja itu istrinya. Hati-hati itu. Kalau yang kerja istrinya. Iya, kalau umurnya sampai pagi semisal. Kalau malam diajak suami, dia nolak sehingga suaminya kurang ridho. Belum sempat minta maaf pada suaminya, keburu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Berarti mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah, oleh Rasulnya, oleh para malaikat, bahkan oleh seluruh makhluk ciptaannya Allah yang ada di bumi maupun di langit. Paham, Bu? Bu? Dengar apa pura-pura nggak dengar apa gimana? Ya. Oh, berat kali bilang paham gitu ya. Jadi penghuni surga itu perempuan yang suaminya selalu ridho. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir khususnya ini benar-benar Allah mampukan menjadi wanita yang salihah. Wanita yang salihah itu cirinya satu, inna dzurta ilaiha sarratka. Ketika suami memandangnya, suami ini langsung gembira. Mungkin capek kerja di kantor, belum pulang dari kantor macet, belum ada problem di kantor, suntuk, capek. Nyampe rumah, lihat suami, hilang capeknya. Kira-kira ibu-ibu seperti itu ya? Aduh, semangat kerja. Masya Allah. Masya Allah. Bukan kok malah suaminya sudah capek pulang masih diomelin. Jadi yang pertama, inna dzarta ilaiha sarratka, kata Nabi. Yang kedua, in amartaha ata'atka, ketika suaminya minta tolong, suaminya perintahkan melakukan sesuatu dan itu tidak bertentangan dengan syariat, dia selalu mentaatinya. Gak banyak alasan. Pokoknya suami tolong Bu belikan ini, siap. Ibu-ibu kira-kira begitu? Apa ngomel-ngomel? Apa ini kan tahu, baru saja selesai aku nyuci piring, nyuci baju, nyuci pakaianmu, masih saja disuruh-suruh. Terus ngaku soleha. Soleha dari mana? Ya. Inna dzarta ilaiha sarratka. Kemudian in amartaha atau atka, dan yang ketiga in hibta anha, ketika kamu tinggal pergi entah kerja di luar negeri atau kerja seharian kadang lembur, dia bisa menjaga harta suaminya dan dia bisa menjaga alat kelamin. Jangan seperti satu daerah yang terkenal rata-rata suaminya kerja di luar negeri 2 tahun nggak pulang, alasan bantu kawannya, alasan bantu saudaranya, sertifikat
rumah suaminya digadekan. Pulang-pulang rumahnya disita bank. Berarti perempuan ini ketika ditinggal pergi oleh suaminya nggak bisa jaga harta. Sanggup Bu? Pokoknya setiap suami itu di rumah selalu menyenangkan hati suami. Dan menor silakan untuk suamimu. Jangan menornya kalau pergi kondangan di depan suami, jangankan bersolek, sudah pakai kaos yang nggak dicuci berhari-hari. Ada kira-kira istri yang seperti ini? Jadi kalau keluar dandan menor, bersolek, nampak cantik sempurna di depan suaminya, Mi, dengarkan ya Mi. Di depan suaminya ngetowot. Ada enggak? Ada Pak? Hampir semua seperti itu. Ya. Padahal ciri wanita solehah innadzurta. Ketika kamu nadzurtaha, memandangnya sarratka. Hatimu itu menjadi bahagia. Bukan malah semakin mumet. Lihat istrinya ngetowot, bau. Hati ini Bu ya. Jadi perempuan kalau pengen masuk surga itu gampang. Gak usah ngelakuin banyak sunnah, gak apa-apa. Yang penting tadi dijaga. Maka kata Rasulullah, perempuan yang seperti itu, sholat fardu 5 waktunya dijaga, puasa Ramadannya dijaga. Kemudian apa? Bisa menjaga alat kelaminnya dan juga selalu mentaati suaminya selama perintahnya, tidak mukhalifun lisyariah, bertentangan dengan syariat, maka perempuan yang seperti ini kelak di akhirat diperintahkan masuk surga min ayyi babin sya'at, dari pintu surga mana yang dia inginkan dipersilakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dimampukan untuk menjadi wanita-wanita soleha yang seperti itu. Amin amin Allahumma amin. Ya, ini yang ketiga, wal mar'atul mutasaddiqatu bimahriha ala zawjiha. Ini kalau saya lihat yang hadir banyak yang sudah punya anak, punya cucu. Termasuk ahli surga itu perempuan yang rela mas kawinnya itu dikasihkan pada suaminya. Ada yang masih nyimpen mas kawin, sudah habis Pak, 1 bulan setelah nikah sudah diminta sama suami, ikhlaskan Bu. Kalau ikhlaskan itu nggak usah diungkit-ungkit. Dulu setelah nikah tak modalin mas kawinku, mas kawin misal, sini kembalikan mas kawinnya, enggak boleh ya, dia rela. Dan Allah akan berikan keberkahan saat seorang istri rela memberikan mas kawin yang hakikatnya datang dari suaminya, entah itu untuk usaha atau untuk keperluan suaminya, rela dalam pengertian enggak pernah diungkit-ungkit. Kadang kalau lagi tensi naik, diungkit-ungkit semua, entah sedang punya masalah apa sama suaminya, diungkit-ungkit semua. Dasar laki-laki datang ke sini hanya bawa itu saja. Alhamdulillah. Seorang istri kok berani mengucapkan seperti itu, meskipun kenyataannya memang dia yang kaya, Allah sangat murka. Begitu juga Rasulullah. Dijaga lisannya untuk suami tercinta. Ya. Kemudian ar-radhi anhu abawah. Rasul jamin seseorang pasti menjadi ahli surga itu adalah mereka yang selama hidupnya kedua orang tuanya selalu ridho. Ini berat ya, karena namanya
menjalani kehidupan ini terkadang kita ada perbedaan pandangan dengan orang tua kita, sehingga kita bantah, kita berdebat, yang sebab kita debat orang tua kita kurang bahkan tidak ridho. Kalau ada seorang anak kok Masya Allah selalu orang tuanya ridho padanya, maka dia pun dijamin Rasul min ahlil jannah. Kembali pada pembahasan, ketika ada dalil kok nyebut orang tua, yang dimaksud adalah satu, orang tua kandung, man walladaka, dua, mertua, man angkahaka, dan tiga, guru-guru kita, man allamaka, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Cari ridho orang tua kandung, mertua, dan juga guru. Jangan sampai mendurhakai mereka. Dan yang kelima, wattaibu minadz-dzan, pendosa yang taubat. Dia ahli dosa, masa lalunya berkubang dengan dosa, tapi dia taubat. Taubat dengan taubat yang sesungguhnya. Apa yang ditobatinya benar-benar dia hentikan. Pendosa ini masa lalunya, apapun dikerjakannya, semua larangan Allah pernah dia langgar, perintahnya Allah ditinggalkan, tapi Allah kasih hidayah, dia taubat. Ini luar biasa. Allah sangat mencintai, innallaha yuhibbut tawwabin, mereka yang bertobat dengan sebenar-benarnya atas dosa dan maksiat di masa lalunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosa dengan tobat yang benar, ya, syarat tobat terpenuhi, lalu dia bisa buktikan bahwa dia benar-benar tobat. Di antaranya dia ganti komunitas buruknya, dia pindah ke komunitas lingkungan orang-orang yang baik, dia bisa menjaga lisannya, dia lebih mementingkan akhiratnya daripada dunianya. Itu kata Nabi, kaman la dzanbalah, seperti orang yang gak pernah melakukan dosa. Semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Dan dalam hadis yang lain Nabi katakan, kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucunya Adam semuanya berpotensi melakukan kesalahan, kecuali para nabi dan rasul yang memang bersifat maksum, dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan. Selain nabi dan rasul, hatta walinya Allah khata'un, punya potensi untuk melakukan kesalahan. Apalagi hanya ustaz. Ustaz kan juga manusia. Paham ya? Punya potensi melakukan kesalahan karena memang manusia diciptakan oleh Allah, kecuali diberi akal yang mengajak melakukan kebenaran. Juga Allah kasih nafsu yang selalu mengajak melakukan keburukan. Ketika akal yang mendominasi dirinya, menguasai dirinya, sungguh sangat beruntung. Tapi sebaliknya, ketika nafsu yang mendominasi dalam dirinya, yang menguasai dirinya, sungguh sangat celaka dia. Rasul memaklumi kalau kita sebagai anak cucunya Adam khata'un, berpotensi melakukan kesalahan. Meskipun demikian, wa khairul khata'in at-tawwabun. Kalau ada anak cucunya Adam yang terlanjur melakukan kesalahan, kemaksiatan, bahkan pernah ingkar pada Allah, bahkan pernah menyekutukan pada Allah, tapi sebelum mati Allah kasih kesempatan dia bertobat, dia bertobat dengan benar, itulah pendosa-pendosa yang terbaik.
Khairul khata'in, pendosa yang terbaik siapa? At-tawwabun, mereka yang mau bertobat. Semua punya masalah. Mumpung Allah masih kasih kesempatan kita bertobat, tobat dengan benar. Jangan pernah tunda tobatmu. Nanti besok masih muda kok. Nanti kalau sekiranya sudah mendekati mati, kok kayak tahu saja datangnya mati. Ya, jangan pernah nunda tobatmu, karena sungguh ajalmu tidak menunggu tobat. Batas akhir orang masih bisa bertobat itu sebelum datangnya ajal, menjelang datangnya ajal. Kalau nyawa sudah di tenggorokan, mau keluar dari jasad, maka tak bisa dia bertobat, tobatnya tidak diterima. Fir'aun itu ketika sudah mau mati, itu bertobat, mau bertobat. Dalam Al-Quran diceritakan ketika tenggelam, dia akhirnya sadar bahwa Tuhannya Musa adalah Tuhan yang sesungguhnya. Dia sudah mau bertobat, nyawanya sudah di tenggorokan. Andai bertobat, Allah pasti ngampuni. Yang nggak terima Jibril. Enak saja selama hidupmu nggak iman pada Allah, ngaku Tuhan, menyaingi Allah, selalu memusuhi Musa utusannya Allah, lah kok tinggal matimu terus kamu mau beriman. Enak saja disumpal mulutnya Fir'aun oleh Jibril sehingga nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nggak terima Jibril, enak saja. Akhirnya dijejeli, bahasa guru-guru kita ya. Mulutnya itu dijejeli dengan sesuatu yang sehingga dia nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dan kita tidak tahu kapan ajal akan mendatangi kita. Saat ruh sudah ada di tenggorokan kita, itulah pintu tobat sudah ditutup. Maka mumpung masih sehat, jangan pernah tunda taubatmu. Segerakan taubatmu, lalu jaga taubatmu. Istiqomah dalam bertobat itu yang berat. Tobat ya berat, tapi menjaga selalu bertobat. Apa yang sudah kita taubati tidak kita lakukan lagi, itu jauh lebih berat. Ya, dalam kajian-kajian tasawuf itu ada bab khusus tentang istiqomah dalam taubat. Sebab tidak cukup hanya bertobat saja, setelah kita taubat jaga dengan istiqomah taubat kita. Nah, ini 5 golongan manusia yang Rasul katakan mereka lah penghuni surga. Tentang masalah tobat, Nabi juga menyampaikan sebuah hadis, Allah afrahu bi taubatit taib. Allah itu sangat gembira kalau ada hambanya pendosa bertaubat kepadanya. Minadh dham'anil warid, dibanding dengan orang yang dahaga lalu menemukan air. Gembiranya Allah itu loh. Kalau ada orang dahaga kehausan pakai banget lalu menemukan air, gembira enggak? Kok ada orang kita lah kehausan sampai terjadi apa namanya? Irigasi apa? Hah? Irigasi. Terus pokoknya itulah ya. Benar-benar kekurangan. Tiba-tiba ada orang lewat kasih air, gembira enggak? Allah gembiranya lebih gembira daripada orang yang kehausan lalu menemukan air saat melihat hambanya yang berdosa mau bertobat kepadanya. Senangnya luar biasa. Juga dibanding dengan al-hakim al-walid, ada orang divonis dokter, Bu, kamu mandul. Divonis, tiba-tiba dia hamil sampai bisa melahirkan anak. Gembira enggak? Gembiranya luar biasa. Sudah tua divonis mandul, gak punya anak, pulang dari dokter
ternyata 1 bulan kemudian hamil. Gembira nggak? Gembira. Tapi Allah jauh lebih gembira dibandingkan orang yang mandul punya anak ketika melihat ada hambanya bertobat. Wa minadh-dhal al-wajid, dibanding dengan orang yang tersesat bingung nggak tahu jalan, muter mau keluar dari hutan, tiba-tiba Allah kasih jalan, pasti gembira, sudah stres, sudah putus asa. Di tengah-tengah stres dan putus asanya ada orang lewat kemudian menunjukkan jalan untuk keluar dari hutan. Gembira. Allah lebih gembira dari itu saat melihat hambanya yang mau bertobat. Faman taba ilallah taubatan nasuha, siapa yang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ansallahu hafidhi, maka malaikat raqib atid yang hari-hari mencatat amal baik buruknya itu dilupakan oleh Allah. Sehingga masa lalunya itu catatannya tiba-tiba hilang, lupa dia. Wajawarikahu, kemudian seluruh anggota tubuhnya yang nanti menjadi saksi, aku pernah dibuat nyuri, aku pernah dibuat maksiat, itu pun dilupakan oleh Allah. Sehingga enggak memberikan kesaksian tentang kemaksiatan yang sudah ditobatinya. Wabiqa'al ardi kulliha, dan bumi di mana dia bermaksiat di atasnya itu pun tidak memberikan kesaksian. Karena kelak yang menjadi saksi atas perbuatan manusia diantaranya seluruh anggotanya, kemudian bumi tempat di mana dia bermaksiat, tapi bagi mereka yang bertobat ini semua dilupakan oleh Allah. Bumi enggak memberikan kesaksian dia melakukan kemaksiatan, seluruh anggota tubuhnya juga demikian. Malaikat atid itu dilupakan oleh Allah, dibuat lupa, sehingga dia nggak ingat lagi si fulan ini dulu melakukan kemaksiatan atau tidak. Nah, mudah-mudahan Allah mampukan kita menjadi hamba-hamba yang menyegerakan tobat kita. Lalu kita istiqomah menjaga tobat kita, yang sebab tobat itu Allah ampuni semua dosa kita, kembali kepada Allah lewat kematian kita dalam keadaan suci bersih tanpa kotoran dosa, sehingga layak telah di akhirat yadkhulunal jannata bighairi hisab wal azab, tergolong orang-orang yang masuk surga tanpa lewat hisab juga tanpa lewat azab. Amin Allahumma amin. Wal maqalatu sadisa wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wa ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'an wa amalan shalihan. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahli istiqamah, Allahumma ja'alna min ahli istiqamah warzuqna husnal khatimah. Allahumma wasi' rizqana wa 'adhib 'alaina fadluka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi
ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ma علم Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.